Di pelataran bandara, terlihat seorang pria berjas rapi itu sedang memberi perintah pada para pria berjas rapi lainnya yang sebagai anak buah dia. Sekelompok lelaki berlarian menghampirinya dan langsung menghadap si Liam. Kami sudah memeriksa semua penerbangan, namun tak menemukan satupun nama Nyonya dalam daftar. Apa kalian sudah periksa penerbangan ke luar negeri juga? Tanya Liam dengan wajah serius. Sudah, sekretaris. Kami sudah memeriksanya dan tidak ada. Hela napas panjang Liam. Baiklah, kalian teruskan pencarian ke sekitar sini. Baik, sekretaris. Serempak mereka dan berlalu pergi lagi melaksanakan perintah untuk mencari Liliana. Kemana sebenarnya Nyonya pergi? Dan apa alasan dia harus kabur begini segala? Gumaman Liam sembari merogoh benda persegi dari dalam saku jas dan mendial nomor anak buah lainnya. Dia menempelkan benda pipih itu ke telinga setelah nada sambung berbunyi. Iya, sekretaris. Bagaimana dengan pencarian kalian? Apa ada titik terang? Kami sudah mencarinya ke beberapa stasiun namun masih belum melihat adanya tanda-tanda Nyonya di sini. Bahkan dalam daftar pembelian tiket pun tidak kami temukan tiket atas nama Nyonya. Lagi-lagi Liam menghembuskan napas panjang. Teruskan pencarian, ucapnya lalu mematikan panggilan. Dia mendial nomor anak buahnya yang lain dan menempelkan kembali ponsel itu ke telinga. Iya, sekretaris Liam. Sapa seseorang dari seberang. Apa ada pergerakan dari pihak mereka? Selama kami berjaga mengawasi kediaman Nyonya Azalia, tidak ada tanda-tanda janggal yang patut dicurigai. Mereka malah sepertinya terlihat santai seperti tak tahu apapun. Teruskan. Baik, sekretaris. Lalu dia pun kembali mematikan panggilan. Liam menatap layar ponsel dan mendengus kesal. Sial, bagaimana ini tidak ada titik terangnya? Sebenarnya Nyonya pakai cara apa untuk menyembunyikan diri dari pencarian kami? Sedangkan di sisi anak buah yang ditelepon oleh si Liam tadi. Apa ini tidak akan masalah kalau kita berbohong begini padanya? Tanya salah satu lelaki berjas dari sekumpulan lelaki berjas lainnya. Entahlah, kita kan hanya diperintah oleh Pak Kim. Tapi tetap saja, ini tuh sekretaris Liam. Jika kita ketahuan membohonginya, bisa gawat juga kita. Yang dimanggutin oleh rekannya yang lain. Kalian salah. Yang lebih menakutkan justru Pak Kim. Kalian tahu kan, kalau kita melanggar perintahnya akan jadi seperti apa kita? Seketika semua orang di sana terdiam membungkam bibirnya dan menelan saliva. Saat bayangan akan hukuman berat yang selalu Kim ketatkan seperti dipecat, penyiksaan fisik yang sangat keras atau bahkan diasingkan ke negara asing yang penuh konflik. Sepertinya dimarahi sekretaris Liam lebih baik. Benar, anggukan yang lain. Kalian sedang membicarakan apa tanpa aku? Tiba-tiba suara seseorang yang sangat mereka kenal dan takuti muncul. Pak Kim? Serempak mereka terlonjak kaget. Kenapa kalian terlihat sangat terkejut? Apa kalian melakukan kesalahan di belakangku? Selidik Pak Kim dengan mata menyipit curiga menatap wajah-wajah anak buahnya yang sudah beraut muka pucat. Oleh karena gelisah dan takutnya terhadap orang di hadapan mereka. Sial, dia tidak mendengar obrolan kita kan? Batin mereka panik dan resah. Tatapan Kim berubah dingin dan tajam tersirat peringatan. Kenapa kalian diam saja? Apa kalian tidak punya mulut? Atau kalian ingin aku menghilangkan kegunaan mulut kalian? Tidak, apa maksudnya dia akan membuat kami tidak bisa berbicara lagi? Dasar psikopat berkedok. Kami tidak mau jadi bahan penyiksaanmu lagi. Jeritan batin mereka sudah panik dan ketakutan membayangkan siksaan fisik yang bisa membuat mereka trauma seumur hidup. Kim, panggilan seseorang dari arah pintu utama, yang seketika membuat para lelaki berjas rapi itu menghembuskan napas lega. Selamat, terima kasih Tuhan. Anda telah menyelamatkan hidup kami. Kim, iya Tuan. Sahutan Kim dan sejenak dia melemparkan lirikan tajam lagi pada para anak buahnya membuat mereka menunduk ketakutan lagi. Kita akan lanjutkan pembicaraan ini. Siapkanlah jawaban kalian dengan jujur. Rupanya kau di sini, kata Geran yang baru muncul dari pintu utama.
Segera Pak Kim menaiki anak tangga teras menghampiri sang majikan. "Iya Tuan, apa ada yang Anda perlukan?" "Si Liam kemana?" tanya Geran melihat sekitar yang tak mendapati satu bawahannya yang lain. "Saya tidak tahu Tuan, sepertinya sejak tadi dia juga belum pulang." "Apa kau sudah memberitahukannya kalau istriku sudah ketemu?" "Sudah Tuan, buktinya para bawahan telah berkumpul di sini," kata si Kim seraya melirik menunjuk pada sekumpulan lelaki berjas rapi yang berjejer di pelataran. Sejenak Geran melirik pada mereka lalu kembali menatap si Kim di hadapannya. Apa dia mangkir dari tugasnya? "Dan kau Kim, kau sudah menghubungi Bibi Dahlia?" "Sudah Tuan. Dan beliau sedang dalam perjalanan menuju kemari." Baguslah jika dia sudah sampai, antarkan dia ke ruangan kerjaku," kata Geran sambil lalu. "Baik Tuan," jawab Kim dengan bahu sedikit membungkuk sebagai tanda hormat pada majikan. Geran melangkah memasuki rumahnya kembali dengan sebelah tangan merogoh ponsel dari saku celananya. Lalu mendial salah satu nomor bawahan yang dicarinya. "Iya Tuan," suara seseorang dari seberang telepon menyapa. "Kau di mana, hah?" Geran langsung bertanya dengan nada amarah. "Maaf Tuan, kami masih belum menemukan keberadaan Nyonya. Dan saya masih di perjalanan untuk mencari." "Jangan beralasan kau. Kau kan sudah tahu istriku sudah ditemukan." "Ya?" ucap Liam terdengar terkejut. "Apa benar Nyonya sudah ditemukan Tuan? Jangan berpura-pura seolah kau baru mendengarnya. Sebaiknya cepat kau kemari dan kerjakan tugasmu yang lain." Terdengar hembusan napas panjang dari seberang sampai seperkian detik keheningan membentang di antara keduanya. "Liam, kau mendengarku tidak?" "Tuan, bolehkah saya tahu kapan Nyonya ditemukan?" Malah balik tanya. "Jika dalam 20 menit kau masih belum datang, jangan harap bulan ini gajimu turun." Dan setelah mengatakan hal tersebut, Geran langsung mematikan panggilan. Dasar, membuatku kesal saja, gumam si Geran sembari memasukkan ponsel ke saku dan kembali melanjutkan berjalan. Sedangkan di sisi Liam, lelaki tampan berjas itu tampak sudah berwajah gelap dengan rahang mengeras. Terlihat jelas dia sedang menahan emosi dalam dirinya. Liam menggenggam erat ponsel dalam genggaman yang jika saja ponsel itu terbuat dari bahan rapuh sudah pasti akan hancur. Namun untungnya ponsel tersebut terbuat dari bahan tebal, tahan dipegang, bukan tahan banting. "Kim, kau..." Geraman Liam yang sudah tahu kalau dirinya dikerjain oleh si Kim, si musuh yang selalu berhasil membuatnya kesal sampai ubun-ubun. "Tuan Sekretaris, kami sudah berkeliling 8 kali di sekitaran, namun kami masih belum menemukannya. Kita kembali." Serbat Kim membuat sekelompok lelaki berjas yang baru saja datang itu terlongo bingung. "Ya, Sekretaris?" Liam membalikkan badan. "Dia sudah ditemukan," ucapnya sambil melangkah pergi. "What? Maksudnya Nyonya sudah pulang?" "Benar, tadi dia bilang begitu." Kebingungan mereka menatap punggung Liam yang mulai menjauh.